Baik, selamat datang di channel ini kembali. Di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk mengimplementasikan relasi one to many. Nah, di video ini kita akan coba untuk mengimplementasikan relasi many to many. Jadi kita bisa buka dokumentasi GORM-nya di sini. Bagaimana cara melakukan relasi many to many? Teman-teman bisa pergi ke bagian dokumentasi di sini, menu dokumentasi, kemudian ke bagian association di menu many to many. Nah, di sini contohnya adalah satu user dapat eh, bisa berbicara banyak bahasa dan satu bahasa bisa dikuasai oleh banyak user seperti itu. Kasusnya, caranya cukup mudah di sini. Kita akan menghubungkan tabel user dengan tabel language. Caranya seperti ini dengan tipe data language di sini dan kemudian kita tambahkan tag from, kemudian tambahkan many to many dan nama pivot table-nya. Seperti itu. Jadi di sini saya sudah membuat sampel kasus di sini, yaitu satu buah post memiliki banyak tags dan satu tag dapat dimiliki oleh banyak post seperti itu. Kemudian cara menghubungkannya itu dengan satu buah pivot table. Di sini saya beri nama post tag, yang mana di sini post tag memiliki dua buah foreign key, yaitu foreign key pertama yaitu menghubungkan antar tabel post dengan pivot table ini dan juga tag foreign key yang kedua yaitu tag ID yang akan menghubungkan tabel tags ini dengan tabel pivot table ini. Jadi kita bisa langsung saja buka kode editornya. Tapi sebelum itu, di sini saya akan buka HDSQL-nya. Pastikan database teman-teman sudah nyala. Kemudian di sini akan saya drop semua tabel yang sudah pernah kita buat. Oke, di sini kosong, jadi tidak ada tabel apapun. Kemudian kita bisa pergi ke kode editor kita. Kemudian kita buat di sini. Kita pergi ke bagian file post model. Kemudian di sini kita tambahkan yang namanya tags. Kemudian kita hubungkan dengan tabel tag, di mana tabel tag ini belum kita buat, nanti akan kita buat. Kemudian kita beri tag JSON-nya mungkin tag seperti ini dan GOM. Kemudian many to many. Kemudian nama kita bisa lihat di sini. Di sini many to many penulisannya seperti ini. Kemudian nama pivot table-nya. Nama pivot table-nya adalah post tags yang kita inginkan seperti itu. Jadi kita bisa save terlebih dahulu. Di sini masih merah karena model tag belum kita buat. Di sini akan kita buat yang namanya file tag model.go dan mana package-nya yaitu models, dan kita buat satu buah tag yang mana isinya nanti ada ID. Setelah itu tipe datanya adalah integer. Kemudian kita beri tag JSON yaitu ID. Kemudian tadi ada yang namanya kita buat di sini primary key dan name. Name-nya adalah string. Kita beri tag JSON name seperti ini dan GOM not null. Oke, seperti ini kita beri ke post model. Di sini lihat teman-teman bisa dapati sudah tidak bergaris merah lagi, artinya sudah bisa. Dan jika kita lihat di dokumentasinya kembali, untuk membuat tabel itu sudah cukup seperti ini. Jadi di mana saat di model post ini akan menghubungkan dengan model tag. Kemudian kita akan buatkan yaitu post tag ini sebagai pivot table untuk relasi many to many.
Jadi nanti si GORM ini akan membaca jikalau di sini ada primary key, yaitu primary key-nya adalah ID, maka akan dibuatkan yang namanya post ID di dalam pivot table post tag ini. Begitu juga karena kita hubungkan dengan tag, pastinya dia akan membaca primary key yang ada di sini. Jadi misalkan di sini kita buat ID, pastinya dia akan membuatkan satu buah kolom lagi yang namanya tag ID, yaitu foreign key ya. Tag ID di dalam pivot table post tags ini. Nah, kalau kita coba jalankan sebelum kita passing ke migration terlebih dahulu, kita akan migrate di sini tag, kita save, kemudian coba kita jalankan ya. Go run, nama filenya adalah main.go. Oke, sudah berjalan. Kemudian kita buka HDSQL di sini yang saya gunakan. Refresh, di sini kita bisa dapati satu buah tabel post, tabel tags, dan juga pivot table-nya itu post tags. Nah, kita bisa lihat isi dari tabel post itu seperti yang sebelumnya. Kemudian di bagian tags yang kita buat sudah ada ID dan name, yang mana ID sebagai primary key-nya. Kemudian kita bisa lihat ke tabel atau pivot table post tags ini. Kita akan dapati di sini memiliki yang namanya dua foreign key. Ini nama foreign key-nya, post tags post, post tags tag. Nah, seperti ini. Intinya di sini kita bisa lihat di sini ada icon ini yang tandanya sudah terhubung antara post ID dengan tabel post dan juga tag ID dengan tabel tag. Nah, jikalau misalkan di sini coba saya hapus terlebih dahulu untuk tabelnya, saya drop semua. Kemudian di bagian model tag di sini, misalkan saya beri satu kolom lagi untuk katakanlah code, tipe datanya adalah string. Kita bisa tambahkan GOM primary key di sini. Nah, tentunya nanti saya akan matikan dulu servernya. Tentunya nanti jika kita lihat ke post model ini, dia akan membuatkan yang namanya pivot table, yaitu dengan nama post tags. Nah, karena dia terhubung dengan tabel post dan tag ini, maka dia akan membaca primary key-nya kembali. Karena di tabel post hanya ada ID, maka akan dibuatkan yang namanya kolom post ID. Karena hanya satu di sini primary key-nya, akan dibuatkan yang namanya post ID. Kemudian karena terhubung dengan tag, dia akan membaca primary key-nya. Karena di sini ada dua, maka di sini akan dibuatkan yang namanya tag ID dan juga tag code ke dalam tabel post tags ini. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa jalankan kembali. Oke, kemudian kita bisa buka HDSQL, kita refresh di sini, dan kita bisa lihat isi dari tabel tags. Di sini sudah ada code sebagai primary key juga. Kalau kemudian kita pergi ke post tags di sini, nah di sini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu akan dibuatkan yang namanya post ID dan juga tag ID beserta tag code, karena di model tag itu kita memiliki dua primary key, yaitu ID dan juga code. Sedangkan di model post kita hanya memiliki ID, seperti itu. Mungkin cukup untuk bagaimana cara membuat tabel. Kemudian nanti di video selanjutnya kita akan coba untuk membuat yang namanya root dan handlernya atau controllernya, seperti itu. Ini akan saya kembalikan seperti semula. Kita akan hapus untuk code-nya. Kemudian untuk tabelnya akan kita drop semua. Dan akan kita jalankan kembali supaya sama dengan kasus yang kita inginkan di sini.
yang mana tag itu hanya memiliki name saja dan ID, sehingga nanti di tabel post tag hanya memiliki dua buah foreign key, yaitu post ID dan tag ID. Oke, kemudian kita bisa refresh di sini. Kita akan lihat kembali untuk post tag. Di sini hanya memiliki dua buah foreign key. Nah, mungkin cukup dulu untuk video ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.